Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini hari Kamis kita merenungkan Injil Markus 3 ayat 7 sampai 12. Kita masih berbicara tentang penyembuhan atau mukjizat yang diadakan oleh Yesus, terutama bagi mereka yang sakit. Diceritakan dalam Markus 3 ayat 7 sampai 12 bahwa ada banyak orang yang berdesak-desakan. Mengapa mereka berdesak-desakan? Mereka ingin menyentuh Yesus. Mereka ingin menyentuh Yesus. Saya teringat akan pengalaman kunjungan ke gereja di Ganjuran di Yogyakarta. Pada saat itu ada adorasi dan ketika imam berarak untuk mengangkat sakramen dan berarak ke sekeliling umat, banyak orang yang berusaha untuk menjamah jubah sang imam. Tentu ini sesuatu yang lalu kemudian kita bisa memahami konteks mengapa lalu ketika Yesus datang, banyak orang yang berdesak-desakan untuk menyentuh dia. Tentu saja para saudara, sentuhan mereka adalah sentuhan dengan iman. Artinya apa? Mereka menjamah Yesus dengan iman. Mereka menjamah Yesus dengan iman. Pasti ini sesuatu yang jauh lebih baik daripada menyentuh dia dengan tangan belaka, bukan dengan iman. Ya, jadi bukan hal yang luar biasa, bukan hal yang hebat kalau misalnya mereka hanya menyentuh atau menjamah Tuhan hanya dengan tangan saja. Mengapa? Karena para penindas Yesus pun itu menyentuh Yesus ketika menangkapnya, mengikatnya, dan menyalibkannya. Tapi mereka melakukannya dengan motivasi yang jahat, motivasi yang buruk, bukan dengan iman. Jadi para saudara menyentuh Yesus dengan setia. Mungkin salah satu hal yang harus kita pegang teguh, menjadi kata mutiara untuk kita, menyentuh dia dengan setia. Maka iman kita akan menyembuhkan kita, akan menyelamatkan kita, akan membebaskan kita. Kalau kita sadari para saudara bahwa pengakuan akan Kristus itu juga dilakukan bukan saja oleh orang beriman, tetapi juga oleh iblis, oleh si jahat. Iblis satu waktu pernah berkata, "Mau apa engkau? Kami tahu siapa engkau. Engkau adalah anak Allah." Orang beriman pun melakukan atau mengatakan hal yang sama. Engkau adalah Mesias, engkau adalah Kristus, engkau adalah anak Allah yang hidup. Petrus melakukan atau menyatakan pengakuan yang sama. Lalu apa bedanya pengakuan akan Kristus dari si iblis dan dari orang beriman? Orang beriman menyatakan pengakuannya dengan kasih, dengan cinta, dorongan akan cinta dengan Tuhan, cinta akan Tuhan. Dan orang beriman juga beriman untuk menyenangkan, menyukakan bagi saudara-saudara mereka, atau bagi mereka yang bersaudara. Kita ingat beberapa hari yang lalu bahwa ada banyak orang yang beriman percaya kepada Tuhan, lalu membawa si lumpuh bahkan dari tingkap rumah atas, dan akhirnya oleh iman orang banyak ini si lumpuh akhirnya dapat diselamatkan. Sedangkan iblis itu mengakui Kristus tetapi dengan ketakutan, ya. Dan iblis justru karena dia percaya siapakah Kristus,
lalu dia menebarkan ketakutan bagi manusia. Ia mengganggu manusia supaya jangan sampai percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan. Jadi iblis itu, para saudara, iblis itu percaya, iblis juga gemetar di hadapan Tuhan, tetapi iblis tidak mau mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Tetapi iblis tidak pernah mengasihi Tuhan, karena jika mereka mengasihi Allah, pasti mereka akan patuh kepadanya. Kalau kita lihat dalam Matius 8 ayat 29, iblis justru berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Itulah ciri-ciri orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Seperti perkataan iblis, "Apa urusanmu dengan kami? Apa urusanmu Tuhan dengan hidupku? Apa urusanmu dengan keluargaku? Apa urusanmu dengan keinginan-keinginanku?" Hati-hati bahwa godaan-godaan seperti itu dapat saja mengenai siapapun. Semoga daripada kita beriman buruk seperti iman si iblis, baiklah kita belajar dari inspirasi hari ini, iman orang banyak yang berdesak-desakan untuk menyentuh dia, menjamah dia, tetapi menjamah dengan penuh iman sehingga terjadilah kesembuhan dan keselamatan. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.